Pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, menjua-jua. Oke, kembali lagi di Opak 128. Di episode ketiga kali ini, saya Dimas akan menemani teman-teman Opak sekalian untuk berbincang sedikit-sedikit tentang perpajakan. Nah, khususnya untuk tema hari ini, kita akan berbicara tentang harmonisasi peraturan perpajakan, atau kalau misalnya teman-teman Opak tahu, itu diundangkan di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Hanya kali ini saya nggak mungkin berbincang terkait undang-undang ini sendirian. Jadi kali ini ada bintang tamu yang luar biasa. Saking luar biasanya, ini pertama kalinya lah Opak 128 mengundang bintang tamu yang sama secara berturut-turut. Jadi beliau ini adalah Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian Kanwil DJP Sumatera Utara 2. Kepada Bapak Teguh Pribadi Prasetya, silakan Pak. Oke, Bang Dimas Nugroho, sahabat saya, izin saya buka masker biar lebih enak untuk menyampaikan nanti apa yang mau ditanyakan, kita diskusikan. Tetapi pastinya kami berdua sudah vaksinasi lengkap. Saya juga izin ya Pak ya. Kemudian jaga prokes segala macam, seperti itu. Alhamdulillah dan terima kasih sekali nih Bang Dimas Nugroho. Betul, saya yang kedua kali ini, luar biasa. Sekali lagi saya juga terima kasih. Kesempatan pertama adalah waktu itu adalah di bulan September, awal September 2021, bertepatan dengan saya dengan tim license officer untuk melakukan silaturahmi dan tentunya monitoring evaluasi kinerja teman-teman KPP Pratama Kebancai. Nah, ini yang kedua kali mendekati jelang akhir tahun 2021. Dan terima kasih sekali, dan saya mencermati dan mengikuti yang di YouTube itu sih luar biasa sekali. Iya. Mantap. Terima kasih teman-teman. Opak 128. Ditonton terus teman-teman, di-share ya. Oke, jadi terima kasih sambutannya Bapak Teguh. Jadi luar biasa Pak ya, episode kedua ya. Bapak Teguh di bulan 9. Episode ketiga Bapak Teguh di episode ketiga ini di bulan 11 Pak ya. Ya. Jadi kayaknya nih di bulan 2 nih Bapak Teguh lagi nih episode keempat bintang tamu, kita nggak tahu gitu. Karena memang Bapak Teguh ini, beliau ini eselon 3 udah berapa tahun Pak di perpajakan Pak? Kalau total kami masuk 96, berarti 25 tahun masa kerja saya. Kalau untuk eselon 3-nya berarti tahun ke 11 atau 12 seperti itu. 25 tahun bekerja di Direktorat Jenderal Perpajakan, 11 tahun menjabat sebagai eselon 3. Udah nggak dirapikan lagi lah ya teman-teman ya. Nggak mungkin Bapak ini memberikan informasi yang salah. Kalau saya yang memberi informasi mungkin masih ada salah. Kalau Bapak ini udah nggak mungkin lagi gitu. Bisa ya, Mas. Oke, jadi kembali lagi ke topik kita hari ini Pak, terkait harmonisasi peraturan perpajakan. Jadi sebenarnya Pak, kalau saya boleh tahu Pak, ini informasi untuk teman-teman Opak juga, sebenarnya kenapa namanya tuh harmonisasi peraturan perpajakan? Yang diharmonisasikan tuh apa sih Pak? Dan kenapa dasar atau asas serta tujuan kenapa undang-undang ini harus dijalankan Pak? Boleh minta tolong dijelaskan Pak? Sekali lagi saya terima kasih dan salam sehat buat sahabat Opak 128. Salam sukses ya. Jadi begini Bang Dimas Nugroho, mungkin karena keterbatasan waktu saya menyampaikan secara simpel-simpelnya saja. Harmonisasi peraturan perpajakan ini adalah konsekuensi yuridis, logis diterbitkannya atau disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja seperti itu. Ini merupakan dari tujuan daripada pemerintah pusat, dalam hal ini ada pemerintah Pak Jokowi tentunya, untuk mensederhanakan kemudian mensinergikan beberapa peraturan yang mana tidak lain tidak bukan adalah agar hal-hal yang selama ini mungkin terjadi sekat-sekat, kemudian silo-silo,
Nah, ini beliau mencoba untuk mengefisiensikan dan mensinergikan seluruh peraturan yang ada, dan khususnya dalam hal ini adalah konsekuensinya dengan peraturan perpajakan, yaitu ada undang-undang KUP, ketentuan perpajakan, kemudian ada undang-undang PPh atau pajak penghasilan, kemudian juga ada undang-undang PPN, dan kemudian juga ada terkait dengan nantinya yang akan kita nanti sebentar lagi mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022 itu adalah PPS atau program pengungkapan sukarela. Dan kemudian juga ada perubahan cukai dan sebagainya. Seperti itu kurang lebih Bang Dimas. Oke, terima kasih Pak Teguh. Jadi intinya ini untuk menyelaraskan semua sekat-sekat peraturan Seperti yang tadi itu, Pak ya. ya. Kemudian untuk program pengungkapan sukarela mungkin di episode selanjutnya akan kita bahas lebih jauh lagi. Betul. Oke, untuk kali ini mungkin kita akan bahas terkait perubahan tarif dan sedikit kebijakan di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini. Jadi begini Pak, kebanyakan masyarakat ini kan mereka itu selalu mengeluh kayak penghasilan saya cuma segini, masa mau dikenain pajak juga? Saya udah capek-capek cari uang, saya dikenain pajak terus saya dapat apa? Nah mungkin harmonisasi peraturan perpajakan ini sedikit banyak sebenarnya pro ke masyarakat juga terkait hal ini Pak, yang saya dengar-dengar. Nah mungkin terkait dengan tarif dan kebijakan-kebijakan lainnya sehubungan dengan gimana sih penghasilan kita itu kena pajaknya seperti apa, dan dengan adanya harmonisasi peraturan perpajakan ini perubahannya itu kepada kita sebagai warga Indonesia seperti apa, bisa minta tolong dijelaskan sedikit Pak. Wah ini 2 kali saya diberi pertanyaan yang bikin pusing kepala juga sahabat Opak, tapi nggak apa-apa, saya kan berusaha menjelaskan dengan bahasa yang mudah-mudahan bisa difahami oleh sahabat Opak 128. Ini kan kalau tidak salah sampai ke tidak hanya Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, Kabupaten Pak ya. Tapi juga kayaknya di seluruh Indonesia juga nih. Seluruh dunia kan, dari Sabang sampai Merauke, bahkan belahan dunia ini ditonton nih. Harus. Nah, harus kita bikin subtitle Pak. Siap. Bahasa Inggris, Perancis, Rusia ada kok Pak. Ya. Sebelum saya membahas tadi dengan tarif segala macam, tidak ada salahnya kami akan sampaikan apa sih sebetulnya maksud dan tujuan dari diterbitkannya undang-undang atau harmonisasi peraturan perpajakan. Yang tadi saya sampaikan ada konsekuensi logis dari terbitnya undang-undang Cipta Kerja. Yang pertama adalah asasnya adalah yang pasti sebuah peraturan perundang-undangan itu diterbitkan adalah untuk apa? Asas keadilan. Ya, kemudian adalah disitulah ada kesederhanaan. Tadi saya sampaikan secara sekilas bahwa mungkin ada peraturan yang tumpang tindih, ya. Ada peraturan misalkan tingkat atas, kemudian ternyata tumpang tindih dengan di bawah, atau bahkan yang peraturan di bawah yang tinggi, kemudian dia bertentangan. Nah itu salah satu adalah, yang kedua adalah kesederhanaan ini. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana untuk efisiensi. Dari mungkin misalkan ada regulasi yang mungkin sebetulnya adalah selama ini 7 hari, kemudian dipersingkat menjadi 3 hari, 2 hari. Ini adalah salah satu hal yang memang harus kita lakukan. Bagaimana perkembangan ekonomi global, masyarakat dunia di belahan manapun harus menyesuaikan dengan perubahan zaman. Dinamisasi, betul. Makanya orang yang maju adalah orang yang bisa menyesuaikan perubahan. Tapi orang yang tidak mau maju atau orang yang akan tergilas dengan zaman, maka mereka adalah yang tidak mau melakukan perubahan seperti itu. Nah, yang keempat adalah pastinya adalah kepastian hukum. Itu penting sekali. Agar apa? Agar para pelaku bisnis, kemudian para aparatur sipil negara yang sebagai ujung tombak itu ada kepastian hukum. Ya. Dan kemudian yang kelima tentunya adalah ability atau utility-nya, ada kemanfaatan. Tentunya manfaat ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, seluruh warga negara, itu pastinya. Ya. Dan yang keenam, kalau Bang Dimas perhatikan atau sahabat Opak 128 mencermati apa yang pernah saya sampaikan, ini luar biasa sekali. Yang keenam ini adalah yaitu apa? Untuk kepentingan nasional. Artinya apa? Ya NKRI itu tadi. Bagaimana kita sama-sama punya niatan bagus bagaimana untuk nanti NKRI itu akan jauh lebih maju, lebih pesat dan tidak kalah dengan negara yang lainnya. Nah, kemudian saya sampaikan juga nih sahabat Opak 128 terkait dengan tujuan harmonisasi peraturan perpajakan adalah yang pertama adalah meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian. Ini saya sampaikan bahwa 1,5 tahun yang lalu mulai Maret kita tidak hanya di Indonesia tetapi di negara-negara manapun terdampak dengan namanya COVID ya, virus COVID-19. Ini kan luar biasa sekali. Bagaimana program-program pemerintah
pennya, kemudian bansos, kemudian terkait dengan vaksinasi gratis dan sebagainya, itu kan mungkin 1.500 triliun anggaran yang awal mula diniatkan untuk mungkin pembangunan infrastruktur dan sebagainya, akhirnya fokus untuk penanggulangan dampak pandemi COVID-19. Nah, kemudian yang kedua tidak kalah pentingnya adalah mengoptimalkan penerimaan negara. Seperti yang pernah saya sampaikan juga dan perlu diketahui, diingatkan kembali kepada para sahabat OPAK 128, penerimaan negara ini adalah sangat-sangat vital sekali, sangat-sangat strategis. Kurang lebih sekitar 80% porsi atau postur dari APBN itu adalah dari perpajakan nasional. Tetapi yang sesuai dengan amanah, yang diamanahkan dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kementerian Keuangan. Tetapi seringkali senantiasa saya sampaikan dan saya ingatkan kepada baik internal maupun kepada eksternal, sosialisasi dan sebagainya, perpajakan nasional itu tidak mutlak semata-mata hanya menjadi tanggung jawabnya Direktorat Jenderal Pajak. Akan tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama seluruh anak bangsa, seluruh pimpinan daerah, baik dari gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan seluruh jajaran pimpinan instansi, lembaga, asosiasi, pihak ketiga yang lainnya. Nah, yang ketiga adalah mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan, ya, dan berkepastian hukum. Kemudian yang keempat adalah melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif dan perluasan basis pajak. Hal ini adalah dimulai pada saat kalau kita starting di tahun 2020 awal, itu sudah dimulai untuk perluasan basis perpajakan. Bagaimana ada reformasi birokrasi, ada penyederhanaan, ada kemudian penyatuan. Salah satu contohnya adalah terkaitnya adalah waktu tanggal 24 Mei 2021 adalah sejak mulai operasionalnya, kalau dulu namanya ada dikenal seksi pengawasan dan konsultasi 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang adalah seksi pengawasan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Untuk fungsi terkait dengan penyuluhan itu nanti dilakukan oleh tim-tim penyuluh pajak. Nah, yang tidak kalah pentingnya lagi adalah tahun 2023 nanti insya Allah akan ada satu program lagi, itu adalah Pesiap, ya. Pesiap atau Cortex, itu yang nanti insya Allah mungkin akan jauh lebih memudahkan dan kemudian mensinergikan seluruh aplikasi yang ada di internal Direktorat Jenderal Pajak, sehingga memudahkan teman-teman di sisi ASN kita, teman-teman pajak, untuk bekerja lebih secara optimal lagi. Dan yang terakhir kelima adalah tentunya adalah meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Ini penting sekali, Bang. Meskipun di dalam satu undang-undang perpajakan itu di situ disebut perpajakan itu adalah wajib sebetulnya, tetapi kewajibnya di sini adalah ya sukarela. Karena bagaimanapun nanti kontribusinya adalah untuk warga masyarakat sendiri, negara juga. Tadi disampaikan kalau tidak salah kontribusi ya, atau manfaatnya jelas. Kalau saya sebutkan di podcast yang pertama itu adalah bahwa satu contoh, sebuah pemerintahan kota dan ataupun kabupaten, mereka APBD-nya ini posturnya adalah 5 atau maksimal 5-15% adalah ditopang pendapatan asli daerah. Sementara sisanya 80 atau mungkin 85 itu dari dana perimbangan. Yang terbagi ada dana alokasi khusus, dana alokasi umum, kemudian ada dana bagi hasil, dan yang terakhir adalah dana desa. Nah, dana perimbangan yang keempat komponen itu berasal dari apa? Dari pajak pusat. Itulah hadirnya pemerintah pusat, hadirnya Direktorat Jenderal Pajak di tengah-tengah masyarakat, dalam ini adalah pemerintah daerah. Seperti itu. Kemudian untuk tarif ya. Untuk tarif ini terbagi, kalau yang sebelumnya ada terbagi 4 golongan atau 4 golongan, yaitu rentang penghasilan 0 sampai 50 juta. Ini tarifnya adalah 5%. Kemudian lapisan tarif kedua antara 50 sampai dengan 250 juta adalah tarifnya 15%, dan tarif ketiga antara 250 sampai dengan 500 juta adalah 25%. Di atas 500 juta adalah 30%. Itu undang-undang pajak yang lama. Kemudian begitu diciptakannya undang-undang atau terbitnya undang-undang cipta kerja, di sini ada harmonisasi perpajakan. Jadi rentang waktunya ada perubahan, sedikit perubahan di rentang penghasilan, ya. Kalau yang tarif pertama adalah sampai dengan 60 juta itu adalah 5%. 60 sampai dengan 250 ada 15%.
250 sampai dengan 500 juta adalah 25%, 500 juta sampai dengan 5 miliar adalah 30%, dan di atas 5 miliar adalah 35%. Seperti itu Bang Dimas. Jadi ada tarif baru dia Pak ya? Betul, seperti itu. Kalau awal kan Undang-Undang PP yang lama adalah sampai dengan 50, kita pemerintah pusat memperintahkan ditambahkan menjadi sampai dengan 60. Ya. Betul, seperti itu. Itu. Berarti sebenarnya ini membantu warga negara Indonesia sendiri ya, karena dari yang tadinya dia penghasilannya ini setahun Pak ya? Betul. Oke, jadi penghasilan seperti itu. setahun, misalnya dia di atas 50 juta itu udah kena pajak. Betul. Cuma dengan itu. adanya harmonisasi ini dia 50 itu masih belum. Betul. Dan 60 juta baru dia kena pajak. Betul. Nah, kemudian ada tarif baru lagi dia kalau saya nggak salah itu 500 juta sampai 5 miliar 30%. Ya. Di atas 5 miliar 30%. Berarti ini lebih adil lah Pak ya sebenarnya. Betul, seperti itu. Jadi makanya dari salah satu tujuannya adalah memberikan proses keadilan, perpajakan yang berkeadilan. Ya, seperti itu. Komunisasi ini bagus ini Pak ya. Ya, seperti itu gitu. Teman-teman, pajak karena sudah adil, seadil-adilnya. Ya. Oke, lanjut Pak. Kira-kira ada perubahan apa lagi Pak di harmonisasi peraturan perpajakan ini Pak? Ada satu lagi adalah terkait dengan tarif PP Badan. Jadi diputuskan tetap menjadi 22% yang berlaku untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya. Jadi sebelumnya pada saat Undang-Undang PPH, yaitu peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2020, Junto Undang-Undang nomor 2 tahun 2020, yaitu terkait dengan kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus disease 2019. Tarifnya ini untuk tahun pajak 2020 dan 2021 adalah 22%. Kemudian tahun 2022 adalah 20%. Nah, sekarang dengan Undang-Undang APBP untuk kepastian hukumnya di tahun 2022 dan seterusnya adalah 22%. Seperti itu. Sisi manfaatnya apa? Ya nanti masyarakat yang akan menerima baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan misalkan apa? Ya tadi salah satu contoh saya sampaikan bagaimana anggaran pendapatan belanja dan negara tahun 2020 hampir kurang lebih sekitar 1.500 triliun untuk penanggulangan dampak pandemi Covid, bansosnya 500.000 ya kalau tidak salah. Kemudian pembelian APD, kemudian juga honorarium tenaga kesehatan, terus kemudian juga yang tidak kalah pentingnya bagaimana ada vaksinasi gratis, sementara di negara-negara lain kesulitan untuk mendapatkan vaksin. Negara Indonesia sudah, kalau tidak salah saya sempat baca sudah tahap kedua vaksin itu sudah sekitar hampir 90 juta. 90 juta vaksin jiwa sudah seperti itu. Gitu Bang. Jadi itu teman-teman, kontribusi pajak kita itu sebenarnya memang ya kalau teman-teman ingat tadi tarifnya cuma 5%. Betul. 5%. Terus untuk badan juga 22%, hanya sekian persen dari penghasilan, tapi manfaatnya teman-teman udah sampai ke 90 juta jiwa Pak ya. Betul sekali. Oh ya, ada satu lagi yang terkait dengan perubahan tarif itu adalah terkait dengan batasan peredaran bruto yang tidak kena pajak bagi orang pribadi pengusaha dengan peredaran bruto tertentu, yaitu wajib pajak orang pribadi PP 2003. Kalau dulu kan 46 PP 46 yang 1% itu untuk 4, sampai dengan 4,8 miliar ya atau itu Bang ya. Kemudian oleh Pak Presiden Jokowi, karena saran dan masukan dari masyarakat warga negaranya, kemudian diturunkan lagi, ya kan, dirubah dari PP 46 menjadi PP 23 yang 0,5% itu tadi. Nah, ini ditentukan bahwa dengan peredaran bruto sampai dengan 50 juta setahun tidak dikenakan PPh. Sampai dengan 500 sampai juta dengan setahun. Ya. Oh, jadi betul. Nah, kalau seperti ini sudah diberikan keleluasaan, sudah dikasih perhatian pemerintah, bahwa pemerintah itu sangat-sangat mendukung, pemerintah sangat concern sekali apapun terbitnya sebuah keputusan, apapun terbitnya sebuah kebijakan, khususnya dalam ini pimpinan tertinggi adalah Pak Presiden Jokowi ya, dalam hal ini tidak lain tidak bukan adalah untuk kemaslahatan, untuk masyarakat, untuk warga negaranya. Seperti itu Bang. Jadi semua itu dari kita untuk kita semua. Betul sekali Bang. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Pak Teguh pribadi, karena
memang pengalaman itu nggak bohong ya teman-teman ya. Berapa tadi kalau saya nggak salah 25 tahun. 25 tahun, Pak. Ternyata kan? saya lebih dewasa dikit dibanding Abang ya. Iya. Jangan dibilang tua tapi. Enggak, Pak Teguh ini walaupun seperti jiwanya masih sangat muda teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mana tahu ketemu Pak Teguh di mana, ada Pak Teguh nih mau nanya soal perpajakan, disapa aja Pak ya. Siap. Nggak usah ragu-ragu Pak ya. Siap. Jadi sudah tugas kita itu melayani warga negara Indonesia karena pajak kita untuk kita juga. Betul sekali. Mungkin terakhir sebelum ditutup sama Bang Dimas Nugroho, ya, saya senantiasa mengingatkan khususnya diri saya sendiri dan seluruh rekan-rekan pajak, dalam hal ini adalah karyawan-karyawan di lingkungan Kanwil IJB Sumatera Utara 2 dari KPP Pratama Baligi, kemudian KPP Pratama Kapanjai, Rantau Prapat, Kisaran, Tebing Tinggi, Padang Sedempuan dan Sibulgan. Tanpa terkecuali saling senantiasa mengingatkan adalah jaga persatuan dan kesatuan, dan yang kedua tidak henti-hentinya untuk menyampaikan kepada masyarakat, kepada internal kita bahwa pajak nasional itu adalah menjadi tanggung jawab bersama kita demi kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia. Seperti itu. Kepada teman-teman OPAK juga Pak ya? Ya, pastinya. Nah, pastinya teman-teman OPAK gitu. Oke, kalau boleh saya ambil sedikit kesimpulan nih Pak dari pembicaraan kita hari ini. Jadi intinya teman-teman ya, bahasa gampangnya lah untuk teman-teman OPAK semua, bahwa dengan adanya harmonisasi perpajakan ini, peraturan perpajakan kita tuh dibuat lebih adil secara tarif. Jadi batasan atasnya pun udah ditambah lagi tarifnya, batasan bawah untuk penghasilan 50 juta jadi 60 juta. Nah, kemudian untuk pengusaha, apakah ada keuntungannya? Ada. Sampai dengan 500 juta penghasilan pengusaha, itu dia belum dikenakan pajak, Pak ya? Iya, betul. Udah betul lebih sekali. dari itu, betul. baru dia dikenakan PP 23,5%. Betul. Jadi itulah teman-teman, marilah kita dukung perpajakan Indonesia kita ini, taat pajak, jangan sampai teman-teman harus didatengin orang pajak, dikirim surat apa segala macam. Teman-teman datang aja langsung ke kantor pajak terdekat, Pak ya? Betul. Dan kami kita siap untuk menerima segala saran, masukan, konsultasi. Silakan, baik bisa di KPP-nya maupun di KP2 kami. Iya, jadi kami terbuka kepada warga negara Indonesia, Pak ya. Betul. Oke, terima kasih Pak Teguh untuk sedikit waktunya dari Pak Teguh ini yang sangat luar biasa nih, sangat membantu saya terutama, kemudian pada teman-teman OPAK 128 juga untuk kita lebih peduli kepada pajak kita, karena pajak kita untuk kita juga. Betul sekali. Oke. Baik Pak, kita tutup dengan gimana tadi? Pajak kuat, Indonesia maju. Oke. Ya, kita tutup lagi seperti itu ya. Boleh, siap. Saya Dimas Nugroho. Saya Teguh Pribadi Prasetyo. Pajak kuat, Indonesia maju. Terima kasih.